Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu faman mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat Isya dan nanti dilanjutkan tarawih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan detik ini Allah masih memberikan kita usia panjang. Allah masih memberikan kita kesehatan. Allah masih memberikan kita kesempatan. Dan yang paling besar, atas segala nikmat yang Allah berikan yang menjadi sumber kebahagiaan kita di dunia dan sudah pasti di akhirat adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salam dan salawat selalu dan selamanya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga yang mulia, sahabat-sahabat yang agung, dan umatnya yang insya Allah mempertahankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sepertinya baru saja telinga kita mendengar ucapan-ucapan datangnya bulan yang mulia. Marhaban ya Ramadan. Cepat sekali. Dan sekarang sudah memasuki hari-hari yang terakhir. Malam ke-29. Salah satu nas yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW, hari-hari ganjil yang dimana ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Maka Khatib di sini mengingatkan kepada diri Khatib, selama 29 hari ini, apakah target yang kita laksanakan dari awal pertama bulan Ramadan dan sampai malam ini sudah terlaksana atau belum? Yang sering dibicarakan oleh para ulama, para ustaz, targetnya adalah menjadi orang yang bertakwa. Maka yang mengetahui adalah diri kita sendiri. Sampai sejauh mana target itu sudah ada, kita mengevaluasi diri itu. Jamaah saudara mati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di bulan Ramadan ini ada fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang beriman. Apa fadilah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang beriman tersebut? Apakah dilipat gandakan amalan-amalan tersebut? Ternyata bukan. Amalan yang paling utama adalah diampuninya dosa-dosa kita. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ganjaran hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosa yang masa lalunya akan diampuni. Begitu juga Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan keimanan yang tinggi, maka semua dosa-dosanya akan dihapuskan yang masa lalu. Ada apa
dengan pengampunan ini. Semuanya full. Bahkan nanti insya Allah dari kita akan menemui yang namanya malam Lailatul Qadar. Apa fadilah yang utamanya? Dihapuskannya dosa-dosa kita di masa lalu. Ada apa dengan ampunan Allah ini? Karena kita manusia yang penuh dengan dosa-dosa. Kita mungkin berpikir mempunyai amalan-amalan yang mulia selama ini. Mungkin kita baca Al-Quran yang berlembar-lembar, khatam dengan berbanyak-banyak kali, kita bersedekah yang besar. Kita menganggap ini cukup untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, kalau tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini diberikanlah kepentingan dalam bulan Ramadan ada ampunan. Kita tidak ujub terhadap amalan-amalan kita. Kita tidak bangga kepada amalan-amalan kita. Kita tidak merasa mulia dengan amalan-amalan kita. Maka di bulan Ramadan ini, yang paling utama adalah sebelum masuk kita ke fitrah, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menceritakan sekelompok orang-orang soleh yang ketika pada bulan Ramadan tidur dengan sedikit waktu, dia beribadah malamnya, sholat malam. Lalu apa yang dilakukan orang-orang soleh ini setelah melakukan itu? Apa yang dilakukannya? Maka dia sahur dan mengangkat tangannya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Inti dari Ramadan adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau ada di bulan Ramadan sampai akhir kita tidak diampuni dosa-dosa kita sama Allah, maka kita termasuk orang yang celaka. Kita termasuk orang yang celaka. Bahkan di malam yang penuh keberkahannya itu, malam Lailatul Qadar, Nabi Muhammad SAW memberi nasihat kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan apa? Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan minta panjang umur, bukan minta rezekinya lancar, tetapi Nabi Muhammad mengatakan kepada Aisyah, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini saatnya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat hati Nabi Muhammad sedang senang. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, mohon doakan aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Nabi Muhammad SAW berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah di masa lalu dan di masa depan, yang tersembunyi atau terang-terangan." Maka ekspresi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha gembira, mukanya ceria. Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Engkau senang?" Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, "Siapa yang tidak senang didoakan semacam ini ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Doa inilah yang aku berikan kepada umatku setiap malamnya." Rasulullah mendoakan kita untuk diampuni. Begitu pentingnya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah mencintai bagi umatnya yang mengangkat tangan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cintai melebihi dari apapun juga. Maka ketika kita di bulan Ramadan ini, Allah tampilkan bulan yang mulia ini adalah untuk menghapuskan semua dosa-dosa kita. Maka kita mengevaluasi diri kita. Selama ini aktivitas kita dari awal sampai malam ke-29, apakah aktivitas yang diridhoi oleh Sang Ilahi? Kita introspeksi diri. Masih ada malam ini untuk meneteskan air mata. Tidaklah air di benua Atlantik atau air dimanapun juga itu luasnya pulau tidak akan bisa memadamkan api neraka. Yang bisa memadamkan api neraka adalah setetes air mata kita ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu tetes saja. Dan ketika mata ini tidak bisa keluar air mata, maka Umar bin Khattab mengatakan, doa kepada Allah malam ini juga, ya Allah ganti
tuksi mata ini, merasakan betapa nikmatnya Allah memberikan nikmat pada kita dan betapa banyaknya dosa-dosa yang kita perbuat. Allah masih sayang sama kita sehingga tanpa sengaja air mata ini mengalir ketika malam tahajud. Kita mengalir ketika Ramadan ini mau habis. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan puasa di bulan Ramadan dari hari pertama sampai akhir, maka terbentuklah karakter-karakter yang lembut. Karakter-karakter yang gak mudah marah. Karakter-karakter yang peduli, yang sering sedekah ketika di bulan Ramadan. Yang gak bisa melihat orang kelaparan, yang selalu girahnya untuk menyumbang. Maka ini akan menjadikan modal membentuk karakter kita kepada 11 bulan ke depannya. Karena tanda-tandanya Allah terima. Tanda-tandanya Allah terima dari apa yang kita lakukan dari bulan pertama sampai bulan terakhir di bulan Ramadan adalah dominan kita untuk melakukan kebaikan. Cenderung untuk melakukan kebaikan. Nggak bisa mata ini kalau nggak lihat kebaikan pasti total action, nggak pakai zoom. Hatinya tergeletik. Maka jamaah yang sholat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fitrah, kebanyakan para ulama menafsirkan 3. Yang pertama adalah asal muasal kita dilahirkan semuanya fitrah. Semuanya fitrah. Yang kedua adalah agama yang fitrah, yaitu inna dina indallahi Islam. Hadapkanlah wajahmu kepada Islam. Itulah agama yang fitrah. Dan yang ketiga adalah fitrah, yaitu suci, di mana dari janjinya Allah Subhanahu wa taala ketika engkau berpuasa di bulan Ramadan dengan meningkatkan iman semata-mata minta anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kau seperti bayi yang baru lahir. Inilah fitrah. Maka jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang sesingkat ini dari orang yang fakir ini, memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, last night, malam terakhir ini, habis-habisan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis-habisan kita kekhawatiran yang telah dibicarakan oleh Ustadz yang kemarin, di mana setan selalu memberikan keraguan-keraguan itu lewat semuanya. Boleh tanya kepada teman-teman saya yang tiap hari hadir di malam ini, tidurnya 1 hari berapa jam? Tetap sehat, enggak ngantuk, rezekinya bertambah, enggak berkurang. Betapa menyesalnya kita ketika melihat keadaan manusia yang sama, yang satu beribadah kepada Allah, yang satu diam aja. Di mana bentuk wajahnya ada lebih bersinar, rezekinya juga ada, tidak ada kekurangan sama sekali. Maka kita ngiri berarti ya. Kenapa? Hari pertama lewat, hari kedua, 10 hari aja lewat, sekarang tanggal 29. Apalagi yang mau ditunggu? Apalagi yang mau ditunggu? Karena semuanya kehidupan kita cuma satu, Allah ampuni kita, maka kita bisa beristirahat. Jangan coba-coba kita nganggap kita udah meninggal beristirahat. No. Kalau Allah nggak ampuni, kita tidak ada istirahatnya. Orang yang beristirahat benar-benar istirahat ketika semua dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kebaikan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Keburukannya dari al-fakir. Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri. Sudah sejauh mana target-target kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Sudah sejauh mana kita fitrah kepada keberadaan kita sebagai hamba Allah? Hamba Allah adalah kedudukan yang tinggi. Demi Allah, apabila di Indonesia ini semua menjadi hamba Allah, tidak ada korupsi, tidak ada begal, tidak ada orang menjadikan satu sama lain. Karena saya hambanya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya kebaikan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah dan banyak dosa, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis ini dengan kafaratul majelis. Bangkitnya kita dari sini, Allah sudah siapkan tempat-tempat yang indah buat kita untuk bisa kuat beribadah pada malam ini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.